Kami undang Ibu Ketua Umum PPI Ibu Wijayati ME ke tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak Direktur Jenderal Bapak Dr. Hewan Agung Surabaya Asmi, kami persilakan. Kami undang Bapak yang mewakili PBPWDHI Dr. Hewan Andi Wijanarko, dipersilakan. Kami undang Ibu Dr. Hewan Andi Baca, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah kepada kita semua. Sehingga KPI sebagai bentuk organisasi profesi paramedik veteriner menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dan peringatan hari ulang tahun 25 dengan tema melalui Rakornas dan hari ulang tahun era KPI kita kobarkan semangat profesional, solider, mandiri, koderma, KPI paramedik veteriner Indonesia menuju Indonesia Emas 2020. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Dr. Hewan Agung Ganda MSI. Yang kami hormati Kepala Deputi Bidang Karantina Hewan atau yang mewakili Direktur Manajemen Risiko Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Bapak Dr. Hewan Agung Risiko MSI. Yang kami hormati Direktur Kesehatan Hewan Bapak Dr. Hewan Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Direktorat Penindakan dan Pengejaran Subdit Penindakan yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Dr. Hewan Andi Kadarisman. Yang kami hormati Kepala Program Studi D3 Kesehatan Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Hewan Hana Cika Pramuda Wardani, MPet.
Yang kami hormati Kepala Program Studi D3 Kesehatan Hewan Jurusan Peternakan Pembangtan Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Pajajaran atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PBPDHI atau yang mewakili Bapak Dr. Hewan Andi Wijanarko. Yang kami hormati Kepala Taman Burung Jagat Satwa Nusantara atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Dr. Hewan Wiwik Bagja, Sekjen PD PBHI periode 1996 sampai 2006, Ketua Umum PBPDHI periode 2006 sampai 2014, sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Indonesia. Yang kami hormati para undangan dan peserta rapat koordinasi nasional dan peringatan ulang tahun ke-25 PAPETI, baik yang melalui online maupun offline, yang kami banggakan. Mengucap syukur alhamdulillah yang tak terhingga segala hidayah dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rapat koordinasi nasional dan peringatan ulang tahun ke-25 Paramedik Veteriner Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya, Yayi, akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAPETI. 3. Pembacaan doa. 4. Laporan Ketua Panitia Rakornas tahun 2025. 5. Sambutan Ketua Umum PAPETI. 6. Sambutan dan ucapan selamat dari Ketua PBPDHI. 7. Sambutan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sekaligus membuka kegiatan. 9. Pemotongan tumpeng, foto bersama dengan jajaran. 9. Kopi break dan paparan dari Ibu Wiwik. 10. Seminar sesi 1. 11. Makan siang. 12. Seminar sesi 2. 13. Penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sugeng Junarto AMD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terhormat Bapak Kepala Badan Karantina Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur dan Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kami banggakan Ketua Umum Perkumpulan Paramedik Veteriner Indonesia, dan para hadirin yang berbahagia. Marilah dalam suasana yang berbahagia ini kita memanjatkan doa dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan saya pimpin sesuai dengan tata cara agama Islam. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di sini berkenan untuk mengikuti sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Segala puji untukmu, Rabb pemelihara alam semesta, atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul dalam rapat koordinasi nasional Perkumpulan Paramedik Veteriner Indonesia tahun 2025, berdiskusi mengurai fikir sebagai salah satu usaha kami untuk memberikan sumbangsih terbaik kami bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mares Papeti. Hadirin dimohon berdiri.
Veteriner Indonesia, bekerja tak mengenal lelah, siap menolong semua yang membutuhkan demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Majulah para medik, bersatulah para medik, tingkatkanlah kompetensi, profesional, solider, mandiri. Jayalah para medik, berkaryalah para medik, Proderman itu semboyan kami, Proderman itu semboyan kami. Hadirin kami silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ikin Jaini Mansur SPT. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Peternakan Bapak Dr. Hewan Agung Suganda MSI. Yang kami hormati Kepala Deputi Bidang Karantina Hewan atau yang mewakili Direktur Manajemen Resiko Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Bapak Dr. Hewan Anis Doni Krisvito MSI. Yang kami hormati Direktur Kesehatan Hewan Bapak Dr. Hewan Imron Suhandi MPPH. Yang kami hormati Direktur Kesmafet Ibu Dr. Hewan Nuryani Zainuddin MSI. Yang kami hormati Direktur Bibit dan Produksi Bapak Dr. Hewan Sintong HMT Huta Soit MSI. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari atau yang mewakili Kabag Umum PBB Singosari Bapak Dr. Hewan Aris Sutomo MSc. Yang kami hormati Kepala Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Yang kami hormati Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Balai Veteriner Subang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Direktorat Penindakan dan Pengejaran Subdit Penindakan yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Dr. Hewan Andi Kadarisman. Yang kami hormati Kepala Prodi Studi D3 Kesehatan Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang kami hormati Kepala Program Studi D3 Kesehatan Hewan Jurusan Peternakan Polbangtan Bogor atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Pajajaran. Yang kami hormati Ketua PBPDHI atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Taman Burung Jagat Satwa Nusantara atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Dr. Hewan Wiwis Bagja, Sekjen PBPDHI, ya, periode 1996 sampai 2006, yang sekarang sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Indonesia. Yang saya hormati
para panitia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Pak Feti dengan tema melalui Rakornas dan Hari Ulang Tahun Perak Pak Feti kita kobarkan semangat profesional, solider, mandiri, Proderman, Paramedik Veteriner Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa saya mewakili panitia ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan peserta semuanya, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, baik dari segi tenaga, pikiran maupun materi. Acara ini terdapat 2 agenda kegiatan, yaitu memperingati Hari Ulang Tahun Perak ke-25 dan Rapat Koordinasi Nasional Perkumpulan Paramedik Veteriner Indonesia yang diselenggarakan dengan tujuan, yaitu upaya penyesuaian diri Pak Feti dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, peningkatan rasa persaudaraan sesama profesi paramedik veteriner Indonesia, kemudian saling mengisi dan berbagi pengalaman atau pengetahuan praktis di bidang kesehatan hewan bagi paramedik veteriner, mendapatkan atau menyebarluaskan informasi atau pengetahuan dan teknologi praktis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi paramedik veteriner. Kemudian untuk mengevaluasi perkembangan Pak Feti. Dan yang terakhir tujuannya untuk membahas tentang penetapan program kerja yang telah dilaksanakan. Acara ini dilaksanakan tanggal 4 sampai 5 Februari 2025 secara offline dan online via Zoom. Tentu saja tidak ada acara yang berjalan sempurna tanpa kendala. Oleh karena itu, kami sebagai panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh antusiasme dan kebersamaan. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Pak Feti, Ibu Wijayanti Anda dari SE. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terima kasih telah hadir. Bapak Kepala Deputi Bidang Karantina Hewan, Pak Doni, terima kasih. Bapak Direktur Kesehatan Hewan Dijen Peternakan, Bapak Direktur Perbibitan dan Produksi Peternakan, yang terhormat Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, yang terhormat Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Bogor, yang terhormat Kepala Balai Besar dan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor, yang terhormat Bapak Kepala Balai Inseminasi Buatan BIB Lembang, yang terhormat
Bapak Kepala Balai Besar Insumasi Buatan Singosari, yang terhormat Kepala Balai Embrio Ternak BET Cipelang, yang terhormat Program Studi D4 PVT Sekolah Vokasi IPB, yang terhormat Program Studi D4 Tekvet UGM, yang terhormat Direktur Pol Bangtan Bogor atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Hewan Jakarta, yang terhormat Program Studi D3 Kesehatan Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Shah Kuala Aceh, yang terhormat Program Studi D4 Kesehatan Hewan Pendidikan Vokasi Universitas Jambi, yang terhormat Bapak Program Studi D3 Kesehatan Hewan Jurusan Peternakan Politani Kupang, yang terhormat Program Studi D3 Kesehatan Fakultas Peternakan Universitas Papua, yang terhormat Program Studi D3 Kesehatan Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang terhormat Program Studi D3 Paramedik Veteriner Jurusan Peternakan Politani Payakumbuh, yang terhormat Program Studi D3 Kesehatan Hewan Jurusan Peternakan Pol Bangtan Bogor, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB University Bogor, yang terhormat Dr. Hewan Wiwi Bagja sebagai pendiri PAVETI, dan segenap semua tamu undangan yang belum saya sebutkan, yang terhormat Ketua DPD, DPC, PAVETI seluruh Indonesia beserta jajarannya, serta rekan-rekan sejawat paramedik veteriner, dan para peserta Rakornas dan peringatan HUT Perak PAVETI yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya pada hari ini, para hadirin sekalian dapat menghadiri acara pembukaan Rakornas dan peringatan HUT Perak PAVETI dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah semoga semua dapat mengikuti acara Rakornas dan peringatan HUT Perak PAVETI ini sampai selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Rakornas peringatan HUT Perak PAVETI sehingga terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Di Ultah Perak PAVETI ini, saya berharap semoga PAVETI semakin dapat meningkatkan sumbangsih atau peran sertanya dalam membangun iklim kesehatan hewan yang kondusif guna menyokong semua program-program pemerintah. Dapat dijelaskan di sini bagaimana kaitannya antara kebijakan pembangunan pertanian dengan peranan paramedik veteriner. Untuk itu perlu kita ketahui tentang peranan kesehatan hewan dalam kehidupan masyarakat. Sumbangan penting dari kesehatan hewan akan mencakup berbagai sumbangan yang nyata terhadap kesehatan manusia, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kesehatan, pemanfaatan, dan produktivitas seluruh jenis hewan vertebrata yang ada di dunia. Kesehatan hewan bukan hanya melindungi manusia dan risiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya, akan tetapi juga memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medis, melindungi kehidupan lingkungan, serta mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Hadirin dan saudara sekalian yang saya hormati, peran paramedik veteriner akan menjadi sangat beragam dan luas, oleh karena fungsinya yang melayani secara operasional, baik hewan maupun manusia, sehingga paramedik veteriner secara operasional
pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas yang sangat beragam tersebut, yaitu terkait dengan produsen dan konsumen. Dengan demikian, tuntutan masyarakat terhadap mutu paramedik veteriner yang lebih baik dan mandiri akan semakin bertambah di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan dan fungsi paramedik veteriner hendaknya lebih terfokus kepada perawatan, care, kesehatan, health, kesejahteraan, penggunaan, dan produktivitas hewan dan ternak. Untuk itulah paramedik veteriner akan bekerja antara lain berkaitan dengan penanganan pangan, food, laboratorium, satwa liar, aquatic animal, dan satwa liar, wild animal, termasuk hewan kesayangan, pet animal. Dengan demikian, peran-peran strategis tersebut, paramedik veteriner merupakan bagian dari pertanian modern untuk mencapai pertanian tangguh. Paramedik veteriner sebagai salah satu mata rantai penting agribisnis di hulu, di tengah, dan di hilir yang bergerak di pedesaan atau di perkotaan yang sangat luas. Kegiatannya mencakup hampir semua kegiatan yang meliputi penyuluhan lapangan, layanan jasa, laboratorium, kesehatan hewan, IB, PKB, ATR, serta pengawasan mutu produk, sehingga paramedik veteriner dapat menjadi jembatan antara yang sangat penting di mana menghubungkan kepentingan pengguna, yaitu peternak atau pengguna lainnya dengan para petugas kesehatan yang profesional. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sejarah akan kembali mengulang. Tak lama lagi akan kita gelar juga kongres yang ke-8 kita, di mana harapan-harapan dari kongres kita yang ke-7 kemarin masih merupakan sebuah idealisme, belum terimplementasikan secara nyata, sementara tantangan kita semakin kompleks. Tetapi kita tetap patut bersyukur atas nikmat Allah di mana PAVETI sudah menampakkan diri sebagai organisasi profesional di tengah masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan fungsional paramedik veteriner. Demikianlah sambutan dari saya. Semoga melalui pertemuan ini bisa memberikan hasil yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Dirgahayu Paramedik Veteriner Indonesia ke-25, semoga PAVETI semakin maju dan jaya. Salam PAVETI. Kalau saya bilang salam PAVETI, salam. Jaya PAVETI, jaya. Salam satu jiwa, jaya. Jaya. Oke. Salam PAVETI. Salam. Jaya PAVETI. Jaya. Salam satu jiwa. Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan ucapan selamat dari Ketua PB PDHI atau yang mewakili Bapak Dr. Hewan Andi Wijanarko, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PAVETI yang sudah memberikan kepercayaan kepada PDHI. Saya mewakili Pak Ketua
yang memberikan selamat dan mohon maaf hari ini beliau tidak bisa menghadiri, diwakili oleh Pak Sekjen. Yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Agung, Ketua DPP Paveti, dan para semua pengurus dan semua ketua cabang Paveti di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kemudian Deputi dari Badan Karantina, Dok Anes. Kemudian yang terhormat Bapak Dirkeswan, Dr. Imron, Kepala BPM SOH, Dr. Hasan. Kemudian para pendiri Paveti, ada Dr. Gabriel, ada Dr. Wiwi. Dr. Wiwi ini guru saya ya, beliau Ketua PBPDAI 2006-2014, kemudian Ketua Panitia dan semua panitia acara ini, karena tanpa ada panitia acara ini tidak bisa digelar. Kemudian wakil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Inseminasi, UPT, Perguruan Tinggi, dan kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahnya dan rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Rapat Koordinasi Nasional dan peringatan hari ulang tahun Perak Paveti yang ke-25. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara dokter hewan dan paramedik veteriner dalam meningkatkan kualitas pelayanan medik veteriner di Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan ini adalah melalui Rakornas dan Hari Ulang Tahun Perak Paveti, kita kobarkan semangat profesional, solider, mandiri atau Proderman Paramedik Veteriner Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Peran paramedik veteriner sangat strategis dalam mendukung sektor kesehatan hewan, ketahanan pangan, serta kesejahteraan hewan di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kolaborasi yang erat dengan para dokter hewan menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. PDHI mengapresiasi dedikasi dan kerja keras rekan-rekan paramedik veteriner yang telah berperan penting dalam pelayanan kesehatan hewan di tanah air. Selama 25 tahun perjalanan Paveti, kita telah melihat banyak kemajuan dalam profesi ini, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pengakuan terhadap peran penting paramedik veteriner dalam sistem kesehatan hewan. PDHI sebagai organisasi profesi dokter hewan di Indonesia mengapresiasi komitmen dan dedikasi Paveti dalam membangun sumber daya manusia paramedik veteriner yang kompeten, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi. Kita semua menyadari bahwa tantangan di depan semakin kompleks. Oleh karena itu, semangat profesionalisme, solidaritas, dan kemandirian harus terus kita korbankan. Kami yakin bahwa dengan semangat Proderman, kita dapat memperkuat sektor kesehatan hewan dan turut serta dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita gunakan momen ini untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi. Melalui kolaborasi yang erat antar dokter hewan dan paramedik veteriner, kita dapat menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih baik. Saya berharap melalui Rakornas ini kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan peran paramedik veteriner secara lebih optimal. PDHI berkomitmen untuk terus bersinergis dengan Paveti dalam berbagai program yang berorientasi pada peningkatan layanan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun Perak kepada Paveti. Semoga organisasi ini semakin maju, solid, dan memberikan manfaat yang besar bagi profesi serta masyarakat luas. Semoga kita semua tetap semangat dan terus berkarya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Sebelum acara sambutan ini ditutup, saya memberikan pantun untuk Paveti sedikit. Ikan bulus harus dilepaskan. Cakep.
awas tergores terkena perapian. Cakep. Doa yang tulus saya ucapkan, moga Pak Fethi sukses gapai impian. Tadi Bu Ketua memberikan semangat juga, saya juga akan memberikan semangat sama dengan Bu Ketua DPP. Kalau saya bilang salam satu jiwa, Pak Fethi profesional, solider, mandiri, sesuai dengan tema dan semboyan Pak Fethi. Salam satu jiwa, Pak Fethi profesional, solider, mandiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Dr. Hewan Agung Suganda MSI, sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dan peringatan ulang tahun ke-25 Papeti. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPP Papeti, Ibu Wijayati Sudadari SE, beserta para senior Papeti, pengurus DPC, DPU, dan seluruh anggota Papeti baik yang hadir secara langsung maupun juga melalui Zoom. Yang saya hormati Kepala Deputi Bidang Karantina Hewan yang diwakili oleh ini sahabat saya, Direktur Manajemen Risiko Badan Karantina Indonesia, Pak Dr. Anis. Terima kasih Pak Dokter. Kemarin kami bersama dengan Pak Deputi dalam satu ruangan dengan Bapak Presiden. Jadi yang lihat bagaimana Bapak Presiden memimpin rapat ya, walaupun rapat sidak begitu, tetapi kami bisa langsung seolah-olah kayak ratas dengan para menteri seperti itu kemarin dengan Pak Deputi Karantina Hewan juga. Yang saya hormati Direktur Kesehatan Hewan, ini sahabat saya juga, Pak Dr. Imron. Yang saya hormati Ketum PBPDHI pada masanya, yang tidak pernah berubah. Dari zaman saya ketemu beliau waktu jadi mahasiswa, sampai sekarang saya jadi sudah setua ini, beliau masih sama wajahnya. Dan saya yakin masih sangat energik. Jadi kalau saya nanti menyampaikan sambutannya tidak energik seperti beliau, berarti beliau tidak berhasil mendidik juniornya. Karena kalau beliau kasih kuliah umum di kampus dulu luar biasa, dengan semangat yang sangat membuat kita tidak pernah bisa ngantuk. Yang saya hormati juga Sekjen PBPDHI, ini juga senior juga, dan di mana-mana kita selalu ketemu. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Pak Dr. Sanyata, kemudian juga kepala-kepala balai yang mungkin hadir melalui online, kemudian juga seluruh perwakilan dari perguruan tinggi yang diundang di sini sangat banyak ya, terutama yang memiliki program D3, D4 terkait dengan tentu peternakan dan kesehatan hewan, termasuk juga perwakilan dari Taman Burung Jagat Satwa Nusantara
Di sini ya Bu ya, Taman Burungnya ya. Dan tadi saya dapat bisik-bisik dari Bu Ketua bahwa Papeti juga dibentuk di sini. Betul ya? Nah, jadi kenapa dipilih tempatnya di sini untuk ulang tahun peraknya? Karena ada kenangan yang tak terlupakan sepertinya oleh Ibu Ketua pada saat pembentukan Papeti 25 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama-tama kita terus panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini secara langsung maupun juga melalui Zoom dan dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan, karena tadi diminta untuk membuka, maka saya membuka dulu nih. Jadi secara resmi acara Rapat Koordinasi Nasional dan peringatan HUT ke-25 Perkumpulan Paramedik Veteriner Indonesia dinyatakan saya buka. Semoga Rakornas dan peringatan HUT ke-25 Papeti ini dapat mempererat kita semua, khususnya pengurus dan anggota Papeti di seluruh Indonesia dalam berkolaborasi dan bersinergi membangun bangsa Indonesia melalui sektor peternakan dan kesehatan hewan. Biar tidak kalah dengan Pak Sekjen PBPDHI yang tadi sudah dapat cakep, maka saya juga mau pantun juga nih, agar dapat cakep juga. Jadi rugi kalau berdiri di sini nggak dapat cakep. 25 tahun penuh prestasi. Papeti terus berkarya tanpa henti. Cakep. Semoga semakin jaya, penuh harmoni. Cakep. Untuk hewan yang lebih sehat dan berseri. Biar nambah cakep lagi, satu lagi pantunnya. Kalau pantun katanya nggak boleh satu, Bu Dr. Bibi. Karena juga bulan ini adalah bulan vaksinasi PMK, maka pantunnya agak mendekati ke vaksinasi. Ya. Vaksinasi hewan, tugas mulia. Cakep. Papeti siap membantu tanpa henti. Cakep. Agar hewan sehat dan sejahtera. Cakep. Bersama kita sukseskan bulan vaksinasi. Cakep. Harus siap. Pokoknya kalau nanti kami ke lapangan, Pak Direktur, ke seluruh provinsi ini saya pribadi sudah keliling ke 14 provinsi melakukan vaksinasi di lapangan. Nah, tapi kemarin-kemarin karena belum hadir di acara HUT Papeti yang ke-25 ini, kami belum banyak ketemu secara formal dengan DPC Papeti di provinsi. Nah, oleh karena itu, Pak Direktur Keswan, nanti pada saat kegiatan, saya mohon seluruh ketua DPC atau pengurus Papeti di provinsi, pada saat nanti kami dan jajaran Dijen PKH ke lapangan, mohon bisa bersama-sama Bu. Terutama pada saat bulan vaksinasi sampai dengan Maret nanti. Setuju ya? Setuju. Saya sempatkan hadir di sini, tujuannya itu Bu. Sekaligus tentu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, terutama juga terkait dengan program strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 sampai dengan 2029. Walaupun visi dan misi tentu hanya ada di Bapak Presiden, tetapi kita dalam Renstra juga tetap menyusun ya terkait dengan visi subsektor peternakan dan kesehatan hewan adalah peternakan dan kesehatan hewan maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jadi ini visi yang sangat mulia, dan visi ini tentu dicapai apabila kita bisa melaksanakan misi sebagai penjabaran dari visi yang telah dibuat tadi, dan kita sudah menetapkan 3 misi kita. Yang pertama adalah
meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat. Dan tentu yang ketiga terkait dengan kesehatan hewan adalah menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. 3 misi ini tentu harus kita laksanakan di lapangan dan kami menaruh harapan besar peran paramedik veteriner dimanapun berada, baik ada di instansi pemerintah maupun non pemerintah, dapat bersama berkolaborasi dan bersinergi untuk bisa mensukseskan dan melaksanakan atau mengimplementasikan dalam rangka mencapai 3 misi tadi itu. Tentu untuk mencapai visi yang tadi sudah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan paramedik veteriner di seluruh Indonesia, kami juga perlu menyampaikan bahwa subsektor peternakan dan kesehatan hewan memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung visi Bapak Presiden kita, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, dan kita semua termasuk Pak Feti di seluruh Indonesia harus berkontribusi pada asta cita yang kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Tentu kita tadi pada posisi di mana bisa menghasilkan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, tentu dalam rangka penyediaan gizi yang berasal dari pangan hewani. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program strategis makan bergizi gratis yang saat ini sudah berjalan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan fokus pada upaya penyediaan sumber protein hewani, khususnya untuk komoditas daging ayam dan telur yang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah surplus. Berapapun permintaan kebutuhan untuk reguler maupun makan bergizi gratis, para pelaku perunggasan kita akan sanggup memenuhi jumlah daging ayam dan telur untuk kebutuhan tersebut. Dan saat ini bahkan kita sudah sangat surplus. Kami di Ditjen PKH saat ini untuk komoditas unggas tidak lagi memikirkan bagaimana produksi, yang ada bagaimana memikirkan agar kelebihan produksi ini tidak mengganggu dan menyebabkan fluktuasi harga di tingkat peternak. Dan tentu ini mudah-mudahan dengan program makan bergizi yang nanti bisa mensasar 82,9 juta penerima, harapannya kelebihan daging ayam dan telur ini bisa terserap dan fluktuasi harga karena kelebihan suplai tidak terus terjadi. Sementara untuk komoditas daging dan susu, kita semua tahu kita masih sangat kekurangan. Susu kita masih impor sekitar 80% dalam bentuk bahan baku susu untuk memenuhi kebutuhan reguler kita. Untuk daging sapi kita masih sekitar 54%, dan ini terus kita dorong agar gap atau kekurangan ini bisa kita minimalisasi. Salah satunya di samping meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah dan sapi pedaging yang sudah ada di dalam negeri, juga melalui upaya penambahan populasi dengan mendatangkan sapi perah dan sapi pedaging betina produktif dari luar negeri. Kami sudah menghitung dalam roadmap yang sudah kita susun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sampai dengan 2029, kita menargetkan untuk memasukkan 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging. Dan ini tanpa ada dukungan dari APBN. Kami terus berkolaborasi
dan mengajak peran mitra peternakan untuk melakukan investasi dengan mendatangkan sapi dan bekerja sama melalui pola kemitraan maupun juga membangun peternakan terintegrasi di Indonesia dengan tujuan populasi dan produktivitas sapi perah tentu untuk menghasilkan susu, kemudian sapi pedaging betina produktif untuk menghasilkan anakan sapi pedaging yang pada saatnya nanti bisa menghasilkan daging untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri kita. Sehingga diharapkan pada tahun 2029 kalau ini bisa tercapai, maka importasi bahan baku susu dan daging nasional kita juga akan semakin menurun. Dan tentu ini sejalan dengan visi Bapak Presiden untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan kita mendorong kemandirian pangan kita khususnya untuk komoditas susu dan daging sapi. Dan karena ini melibatkan pelaku usaha swasta, maka kami terus melakukan berbagai upaya dan diskusi dengan mereka. Sampai saat ini komitmennya sudah cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada 141 pelaku usaha yang sudah menyampaikan komitmennya untuk sapi perah dan sekitar 70-an untuk sapi pedaging, dengan jumlah sapi yang akan dimasukkan juga sudah hampir mendekati target 1 juta untuk sapi pedaging, sedangkan untuk sapi perah bahkan sudah melebihi dari target 1 juta. Tetapi ini baru komitmen. Mereka menginginkan agar investasi ini bisa berjalan apabila ada dukungan pemerintah. Untuk pola kemitraan, karena peternaknya sudah ada, tentu peternak kita yang ada saat ini akan bekerja sama melalui pola kemitraan inti plasma atau kerjasama antara investor yang akan mendatangkan sapi dengan mereka yang melakukan pembudidayaan. Maka yang dituntut utama oleh para investor itu adalah status kesehatan hewan di mana sapinya akan dipelihara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya sudah menetapkan dan mengusulkan 29 lokasi prioritas untuk diusulkan mendapatkan intervensi dari pemerintah untuk pembangunan peternakan yang terintegrasi. Tetapi kalau untuk kemitraan, tentu mayoritas yang dipilih oleh para calon investor adalah di Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, dan mungkin ada juga yang di Pulau Bali. Dan dengan adanya peningkatan kasus PMK yang saat ini terjadi, ini tugas kita tentu harus bisa memberikan jaminan kepada para calon investor, termasuk para peternak kita yang saat ini ada, agar status kesehatan hewan kita, khususnya untuk penyakit mulut dan kuku, ini bisa kita berikan melalui tentu penanganan dan pengendalian kasus PMK yang saat ini sudah terjadi. Rekan-rekan semua yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, kita semua mengetahui bahwa saat ini tentu kalau kita bicara status kesehatan hewan bukan hanya pada satu penyakit saja. Kita punya beberapa permasalahan yang harus kita hadapi untuk penyakit-penyakit hewan menular strategis, baik yang bersifat zoonosis maupun yang non-zoonosis. Dan tentu ini semua harus bisa kita mitigasi, harus bisa kita kendalikan, dan peran dari Pak Feti dimanapun berada ini sangat penting sekali. Dan saat ini kita semua mengakui bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama, antara lain adalah kurangnya SDM. Tadi Ibu Dr. Wiwi menyampaikan kalau untuk tenaga medis ini, baik para medis maupun medis veteriner, jumlah fakultasnya saja masih sangat kecil ya Bu Dokter ya. Masih sangat kecil, masih sangat terbatas dibandingkan dengan teman-teman di insinyur peternakan, fakultas peternakan. Dan ini merupakan tantangan tersendiri. Belum lagi sudah mah orangnya sedikit, ribut terus Bu. Ya, di lapangannya ribut terus, di atasnya nggak dipahami. Jadi ya tadi kita semua kayak nggak jelas mau melangkah kemana.
Tapi kami hadir di sini lengkap dengan Direktur Keswan, sebentar lagi ada Direktur Bitpro, ada Direktur Kesmafet, yang semuanya orang medis. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa paramedik veteriner Indonesia di seluruh Indonesia tentu merupakan bagian dari kita semua. Dan kami berharap nanti peran dari teman-teman Papeti di seluruh Indonesia ini juga terus kita tingkatkan. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi kalau kita terus meningkatkan sinergitas, kolaborasi, maka insya Allah jumlah yang sedikit ini bisa kita tutupi. Kemudian masalah kompetensi dan pelatihan. Ini kalau teman-teman di PNS yang fungsional, mungkin banyak ya pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Tetapi kalau teman-teman di swasta juga banyak juga sebetulnya. Bahkan waktu saya di swasta lebih banyak pelatihan di swasta dibandingkan pelatihan saya sewaktu jadi PNS. Dalam rentang waktu yang sama ya. Karena kalau di PNS-nya kan saya udah lama, jadi mungkin jauh lebih lama, lebih banyak pelatihannya. Nah, kurangnya pelatihan berkelanjutan ini juga tentu harus kita jawab bersama melalui asosiasi ini. Karena tidak bisa hanya mengandalkan dari eksternal, tetapi bagaimana peningkatan kompetensi ini salah satunya didorong oleh asosiasi yang menaungi profesi ini. Dan saya yakin ke depan nanti Pak Direktur dengan dari Cinagara hadir nggak ya? Oh iya maaf tadi belum sapa. Dari Cinagara ini harus mendorong ibu-ibu dari Cinagara ya, agar Papeti kita bisa ya terus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian dengan perubahan iklim global, cuaca ekstrim saat ini, kita semua memahami bahwa emerging dan re-emerging disease ini terus bermunculan. Contohnya kasus PMK. Kita alhamdulillah sudah pernah membebaskan Indonesia dari PMK tanpa vaksinasi tahun 1990. 1887 pada saat kita mendatangkan sapi dari India, saat itulah kita mulai juga mendatangkan virus PMK. Dan sejak saat itu wabah PMK mulai terjadi. Sudah mulai muncul kasus PMK-nya. Kemudian pada tahun 1952 di Wonocolo, Surabaya, didirikanlah, namanya lupa saya, tapi intinya ada Puspetma di sana, untuk didedikasikan menghasilkan vaksin mulut dan kuku. Dan sejak didirikan Puspetma tersebut, produksi vaksin PMK di dalam negeri diproduksi, tentu dengan bantuan dari donor, dari mitra pembangunan kita, Australia dan sebagainya. Dan alhamdulillah mulailah dilakukan program vaksinasi massal PMK khususnya di Pulau Jawa. Dan pada tahun 83, jadi bisa dibayangkan 52 ke 83 itu 31 tahun vaksinasi itu dilakukan secara massal, dan tahun 83 kita sudah tidak ada lagi, 83 adalah kasus terakhir di mana PMK muncul, yaitu di Kabupaten Blora saat itu, dan setelah 83 sampai dengan 86 sudah tidak ada kasus lagi, tetapi vaksinasi sudah masih tetap dilakukan. Sehingga tahun 1986 kita sudah mendeklarasikan diri negara bebas PMK tanpa vaksinasi, dengan vaksinasi. Dan 4 tahun kemudian kita tidak melakukan vaksinasi, alhamdulillah tahun 1990 kita dinyatakan oleh OAI saat itu atau sekarang WA sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi. Dan ini adalah perjuangan besar, tentu saat itu pun juga ujung tombak dalam rangka pembebasan PMK di Indonesia adalah rekan-rekan paramedik. Karena jumlah dokter hewan kita juga sangat terbatas, ya. Dan disitulah sebetulnya peran dari paramedik veteriner itu betul-betul kita pertaruhkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman tahun 2022 Indonesia kembali kemasukan PMK, dan saat itu pun juga program vaksinasi berjalan dengan massal
dan tentu juga peran Pak Fethi juga luar biasa. Alhamdulillah kasusnya mulai menurun, namun dalam perkembangannya PMK ini setiap Januari sampai Maret itu ada terjadi lonjakan kasus. Nanti mungkin Pak Direktur detailnya. Dan ini sudah kita antisipasi untuk tahun 2025 ini juga. Namun ternyata karena perubahan ekstrim, mobilisasi ternak, di awal Desember peningkatan kasus sudah mulai terjadi. Sehingga kita semua secara gotong royong melakukan vaksinasi sejak Desember kemarin, walaupun target kita melakukan vaksinasi PMK di tahun 2025 adalah pada bulan Januari sampai dengan Maret, itu periode vaksinasi pertama, dan di bulan Juli sampai dengan September untuk periode vaksinasi yang kedua di tahun 2025. Dan itu ada jarak 6 bulan, diharapkan selama 3 bulan vaksinasi serentak untuk menimbulkan herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa menjaga munculnya kasus PMK ini. Dari pengalaman yang ada, terutama teman-teman Pak Fethi harus paham bahwa pengendalian PMK tidak bisa selesai dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pengalaman kita melakukan vaksinasi 31 tahun. Dan kita sebetulnya sudah menghitung melalui peta jalan pemberantasan PMK, kita mentargetkan PMK di Indonesia bisa bebas di tahun 2035. Artinya 10 tahun yang akan datang Pak Direktur ya. Ini kalau peta jalan yang sudah kita buat diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Tentu harus ada dukungan politis dan dukungan sinergi, kolaborasi dari kita semua, khususnya rekan-rekan Pak Fethi yang ada pada hari ini. Ini ternyata masih banyak nih. Saya harus kasih kesempatan Bu Dr. Bibi nih, harus bicara nanti. Jadi kalau kebanyakan saya dibuatkan sama Bu Dr. Marta banyak banget ini. Tapi kalau nggak dibacain nanti salah, saya akan cepet saja. Kemudian teman-teman semua, yang paling penting saya mohon satu ya, tadi pada saat kami ke lapangan, tolong teman-teman Pak Fethi, DPC di daerah bisa membersamai kami. Yang kedua, Pak Fethi harus menjadi ujung tombak untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE khususnya dalam penanganan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis. Ini sangat penting karena mohon maaf para peternak kita khususnya yang di ruminansia saat ini masih membutuhkan KIE yang sebanyak-banyaknya agar mereka menyadari risiko penyakit hewan khususnya yang PHMS tadi termasuk PMK. Karena apa? Karena di lapangan vaksinasi PMK ini masih banyak yang nolak juga. Padahal saat ini pemerintah sedang mendorong agar vaksinasi PMK dilakukan secara mandiri. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan dari anggaran APBN maka anggarannya sangat terbatas. Dan peran Pak Fethi juga sangat kita butuhkan, termasuk juga gotong royong dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi dan melaporkan ke dalam sistem informasi kesehatan hewan nasional kita. Ini teman-teman setuju ya, kita gotong royong ya. Kalau nggak ada BOP-nya nggak apa-apa ya. Harus. Tenang Pak, ada Pak, walaupun cuma 5.000. Kita sudah perjuangkan mati-matian dengan DJA dan sebagainya. Yang paling penting adalah sudah kita perjuangkan vaksinnya dengan APBN, dengan APBD, dengan CSR pula. Tapi yang paling penting adalah diimplementasikan dan dilaporkan. Sehingga kita punya data yang akurat. Nah makanya nanti Pak Direktur tolong didata dinas-dinas di daerah ya, yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, tolong dicek aktif nggak teman-teman Pak Fethinya. Ya. Kalau enggak nanti Bu Ketuanya suruh soan ke sana Bu. Ini yang sangat penting nih karena kami berharap Pak Fethi menjadi ujung tombak kita. Kemudian juga kami berharap agar Pak Fethi juga tentu mendukung, menyadarkan para peternak kita agar tidak ragu-ragu
agar vaksinnya ternaknya mau divaksin. Bahkan kalau untuk penyakit hewan menular strategis, daripada ternaknya yang harganya puluhan juta harus bermasalah, sakit dan sebagainya, hanya karena tidak mau membeli vaksin untuk penyakit hewan menular strategis tersebut. Pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya, untuk PMK ada, untuk SE ada, untuk Brucella ada, untuk antrak juga ada, semua ada. Harganya berapa? Harganya harga subsidi, karena yang membuat adalah juga UPT-nya Kementan. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada para peternak kita semuanya. Dan terakhir tentu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Perak ke-25 bagi seluruh pengurus dan anggota Papeti dimanapun berada. Semoga kolaborasi, sinergi Papeti dengan organisasi profesi yang satu lain maupun yang beda lain, ini harus terus kita dorong dan kita tingkatkan, terutama dalam rangka menjaga kesehatan hewan dan mendukung peternakan di Indonesia. Oleh karena itu saya berharap seluruh jajaran Papeti terus memperluas ketersediaan tenaga kesehatan hewan kita dan meningkatkan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian tadi kami mendorong agar pelaksanaan KIE kepada para peternak, pemilik hewan tentang PHM atau penyakit hewan menular, termasuk juga yang rabies ya Bapak Ibu sekalian, karena rabies ini kita masih punya target untuk Jawa dan Bali. Bali sudah mulai ditinggalkan oleh donor-donor kita karena sudah puluhan tahun bosen ngurusin Bali, Bu Wiwi. Nggak beres-beres. Dari mulai vaksinnya yang dari kelas Wahid sampai sekarang vaksin punya Puspetma Bu di sana. Tapi kasusnya masih ada terus. Sehingga donor sudah mulai meninggalkan. Tapi kami sekarang punya program Jawara ya Pak Direktur ya. Jawara itu Jawa bebas rabies. Dan pencanangannya kemarin waktu saya sakit tuh, lagi dioperasi. Jadi saya nggak sempet Jawara di Sukabumi. Namun sekarang alhamdulillah Banten, Jawa Barat sudah mendorong dan sudah zero case ya Pak. Kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama Jawa dan Bali, khususnya Jawa dulu, bebas rabies, terutama juga gigitan terhadap manusia. Nah ini harus kita dorong terus, termasuk yang di Bali, walaupun ditinggalkan mitra-mitra donornya, tapi kita coba cari Pak Direktur, karena Bali tetap masih merupakan jendelanya Indonesia. Bahkan ada yang nanya Indonesia di sebelah mananya Bali katanya gitu. Itu masih ada sampai sekarang. Kemudian juga saya berminta partisipasi aktif rekan-rekan Papeti khususnya dalam surveillance, vaksinasi dan pengendalian penanggulangan PHMS, termasuk juga yang zoonosis. Jadi terutama nanti di tempatnya Pak Kepala Balai Besar Pengujian dan Mutu Sertifikasi Obat Hewan juga, karena di situ juga ada banyak ya Papetinya ya. Banyak Pak, anggota paramediknya ya, termasuk Balai Besar Singosari ya. Pak, Bapak Papeti juga? Enggak ya, mewakili Kepala Balai ya. Pak Kabak Umum nih bisa aja nih. Ya. Kemudian juga dukungan layanan terhadap kesehatan hewan, terutama pelayanan yang mandiri, dan tentu terus berkolaborasi, bersinergi, dan tentu kalau etika kita harus berada di penyeliaan dari dokter hewan sebagai medik veteriner. Tentu ini kolaborasi sinerginya harus jalan. Dan tentu membantu program-program pemerintah yang lain. Saya mencatat ada 2.784 anggota Papeti di 38 provinsi. Nah ini mudah-mudahan masih aktif semua nih. Karena dengan terregister, tentu kita akan mempermudah kolaborasi kita semua, khususnya dalam rangka tadi mendukung program-program pemerintah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Sekali lagi semoga Papeti semakin maju ke depan dan
juga bisa berperan aktif ya, khususnya dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Sebelum saya akhiri, saya juga tidak mau kalah sama Pak Sekjen. Jadi kita hidup nggak boleh kalah, Pak. Saya mau yel-yel juga, nanti biar semangat nih. Nanti sebelum Dr. Wiwi bicara, kan lebih semangat lagi. Pemanasan dulu yang hadir di sini. Kalau saya bilang salam Pak Peti, jawabannya Jaya. Tadi begitu kan? Salam Pak Peti, Jaya. Salam. Oh salam. Salam Pak Peti, salam gitu ya. Oke. Salam satu jiwa, baru. Oh enggak dong, salam satu jiwa. Profesional, solider, mandiri gitu. Saya nggak tahu sih, ya tadi bingung. Saya gabungan aja ya. Saya ulang. Salam Pak Peti, Jaya. Salam satu jiwa, solider, mandiri. Boleh berdiri nggak? Nah, biar nggak ngantuk. Ini pemanasan aja. Kalau nanti Pak Bu Dr. Bibi yang bicara lebih kenceng lagi. Nanti ini direkam kan? Oke. Salam Pak Peti. Salam. Salam satu jiwa. Profesional, solider, mandiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika terlalu panjang dan terlalu lebar. Kalau tidak panjang dan tidak lebar maka kurus. Jadi agak panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi-informasi dan tentu semangat bagi rekan-rekan Pak Peti yang saat ini akan melakukan rakor sekaligus juga memperingati HUT ke-25. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Bapak Dr. Hewan Agung Suganda MSI. Semoga kita mampu melaksanakan peran dan arahan yang disampaikan oleh beliau dalam sambutan tadi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu potong tumpeng, pemberian plakat dan foto bersama. Kami mengundang Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Acara pemotongan tumpeng kami persilahkan.
Silakan kepada Pak Dir PKH. Siap. Sekali lagi saya ulang ya, saya dulu. Ternak sehat, vaksinasi. Ternak sakit, obati. PMK kita atasi. Oke. Siap ya, kamera. Action. Ternak sehat, vaksinasi. Ternak sakit, obati. PMK kita atasi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon izin saya harus kembali. Foto bersama. Izin ada pemberian plakat. Plakat untuk Pak Dir PKH. Ya. Untuk Bapak Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, Bapak PB PDHI, Bapak Andi dan Ibu Wiwik Bagia dan Bapak Gabriel. Pemberian plakat kepada Bapak Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan, kepada Ibu Wiwik Bagia, dan kepada Bapak Gabriel.